di pagi yang tampak biasa, tak ada yang menduga bahwa bumi yang mereka pijak akan mengamuk. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo tiba-tiba menghancurkan segalanya. Jalan retak, bangunan runtuh, dan jeritan ketakutan memenuhi udara. Dalam sekejap, kehidupan damai berubah menjadi lautan kekacauan. Namun, di tengah runtuhan dan kehancuran total, satu mukjizat mulai terungkap, sebuah masjid yang tetap kokoh, seperti mercusuar harapan di tengah badai. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, kami doakan rizki yang berlimpah buat kamu yang sudah like dan subscribe channel Nash Story. Dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian serta sholawat Nabi supaya bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara di Soging, Myanmar terasa biasa saja. Matahari baru saja terbit, menyinari jalan-jalan yang tenang dengan cahaya hangat. Penduduk mulai menjalani rutinitas harian mereka, dan pasar-pasar kecil mulai ramai. Namun, tak seorang pun tahu bahwa bencana besar sedang mengintai. Tiba-tiba, sebuah gempa kuat menghancurkan ketenangan pagi itu. Seakan-akan bumi itu sendiri mulai terbelah. Getaran luar biasa mengguncang setiap sudut kota. Jalan-jalan retak, bangunan mulai bergoyang, dan suara gemuruh yang memekakan telinga disertai teriakan ketakutan. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo menghantam Soging dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Naing, seorang pria yang sedang dalam perjalanan ke pasar, merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Awalnya, dia mengira itu hanya kendaraan besar yang lewat. Namun, saat getaran semakin kuat, dia sadar sesuatu yang jauh lebih menakutkan sedang terjadi. Bumi bergoyang seperti ombak yang menabrak kapal, dan gemuruh yang memekakan telinga bergema dari bawah tanah. Orang-orang di sekitarnya mulai berlarian dalam kepanikan, berteriak dalam ketakutan. Rumah-rumah bergoyang, dan jendela-jendela pecah. Naing berlari mencari tempat yang lebih aman. Namun, jalan yang retak dan pohon-pohon tumbang menghalangi jalannya. Dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dalam sekejap, kota yang damai berubah menjadi lautan kekacauan. Bangunan kokoh jatuh seperti rumah kartu, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Teror gempa itu datang begitu cepat, namun dampaknya sangat luar biasa. Bumi terus bergetar, dan suara-suara runtuhan serta jeritan kesakitan semakin memekakkan telinga. Namun, di tengah kehancuran, ada satu pemandangan luar biasa, sebuah pemandangan yang tampaknya menentang hukum alam. Di jantung kota, sebuah masjid besar berdiri tegak, sepenuhnya tidak terluka. Masjid Al-Ala, dengan menaranya yang menjulang tinggi dan kubahnya yang bersinar di bawah sinar matahari, tampak tidak terpengaruh oleh gempa yang telah mengguncang seluruh kota. Itu seperti oasis damai di tengah badai yang mengamuk. Naing, yang masih panik, menatap masjid itu dengan heran. Apakah masjid ini benar-benar kebal terhadap gempa bumi? Pikirnya dalam hati. Orang-orang yang tadinya berlarian mencari perlindungan sekarang mulai berbondong-bondong menuju masjid, mencari perlindungan. Di luar masjid, rumah-rumah telah hancur, jalan-jalan tertimbun reruntuhan, namun masjid itu tetap kokoh. Tak ada gempa yang bisa meruntuhkannya. Di luar, kepanikan semakin meningkat. Namun, di dalam masjid, suasana tenang dan damai. Rasa takjub mulai memenuhi hati mereka yang menyaksikan peristiwa luar biasa ini. Beberapa orang berbisik, ini pasti sebuah mukjizat. Yang lain mulai merasakan kekaguman mendalam, mempertanyakan makna dari apa yang sedang terjadi. Namun, apa yang terjadi kemudian bahkan lebih mengejutkan. Masjid yang berdiri tegak dan sempurna menjadi pusat perhatian, bukan hanya bagi mereka yang mencari perlindungan, tetapi juga bagi yang penasaran mereka yang ingin memahami sesuatu yang lebih besar daripada kehancuran akibat gempa bumi itu sendiri. Itulah awal dari segalanya, sebuah mukjizat yang akan mengubah hidup ribuan orang di Soging, membawa mereka pada jalan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, sebuah jalan yang penuh misteri, harapan, dan kedamaian. Suasana di sekitar Masjid Al-Ala berbeda jauh dengan kota yang hancur di luar. Reruntuhan bangunan menutupi jalan-jalan, meninggalkan puing-puing dan debu tebal yang menggantung di udara. Namun, di dalam masjid, terasa kedamaian dan ketenangan yang nyata, seolah-olah ada sesuatu yang melindungi setiap sudut ruangannya. Naing, yang hampir kehilangan arah setelah gempa besar itu, berdiri di luar masjid. Matanya tak lepas dari struktur megah yang masih berdiri kokoh. Emosinya campur aduk. Dia merasa cemas, bingung, dan bahkan sedikit takut. Namun, ada sesuatu yang menariknya lebih dekat. Ini tidak mungkin masjid ini begitu kokoh, gumamnya pelan, masih terheran-heran dengan apa yang baru saja dia saksikan. Di luar masjid, beberapa korban selamat mulai berkumpul. Mereka terombang-ambing antara rasa takut dan kekaguman.
Kebanyakan dari mereka berlari mencari perlindungan, sementara yang lain mulai merasakan dorongan kuat untuk mendekati masjid yang tetap berdiri, tarikan yang tak terjelaskan, seolah-olah ada kekuatan yang menarik mereka mendekat. Naing berjalan maju, meskipun kakinya terasa berat. Beberapa orang sudah berada di luar masjid, berbicara dengan salah satu penjaga masjid, seorang pria parubaya berjubah putih dengan senyuman menenangkan. Orang-orang mulai berkumpul, bertanya mengapa masjid ini tetap berdiri, sementara segala sesuatu di sekitarnya runtuh. Masjid ini tampaknya tidak tersentuh oleh gempa, kata seorang wanita parubaya, berbicara kepada seorang pria yang juga berdiri di luar masjid. Pria itu mengangguk pelan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini tidak terasa seperti sebuah kebetulan. Ada sesuatu yang luar biasa di sini. Naing berdiri beberapa langkah di belakang mereka, mendengarkan percakapan itu. Jantungnya berdebar-debar, seolah-olah ada panggilan yang mendorongnya untuk belajar lebih banyak. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa. Segala sesuatu yang terjadi terasa seperti mimpi, namun itu nyata. Sesuatu di dalam dirinya mulai bergolak dengan rasa ingin tahu, dan ketakutan yang pernah menghimpitnya perlahan memudar, digantikan oleh keinginan kuat untuk memahami. Seorang pemuda, yang tampaknya tidak berbeda dari Naing, mendekatinya. Kamu melihat itu juga, kan? Masjid itu masih berdiri kokoh, katanya dengan suara bergetar. Matanya masih tertuju pada masjid yang bersinar di bawah sinar matahari pagi. Apa artinya ini? Apakah ini tanda dari Tuhan? Naing mengangguk pelan, namun bibirnya terasa kering. Saya tidak tahu, tapi rasanya ada sesuatu yang lebih besar di sini daripada sekadar gempa bumi. Di dalam masjid, para penjaga mulai membimbing orang-orang yang mencari perlindungan. Mereka mengundang penduduk masuk, memberi mereka tempat duduk, dan menawarkan air dan makanan yang tersisa. Banyak dari mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah ada kedamaian yang memancar dari setiap sudut masjid. Mereka yang tadinya kewalahan oleh rasa takut dan kecemasan mulai merasakan ketenangan saat berada di dalam. Ustadz Ibrahim, imam masjid yang dikenal karena kebaikan dan kebijaksanaannya, berdiri di depan jemaah yang baru tiba. Wajahnya dipenuhi dengan ketenangan, meskipun hatinya bersedih atas bencana yang terjadi. Saudara-saudara, katanya dengan lembut, namun tegas, apa yang kita alami saat ini adalah ujian dari Tuhan. Namun, ketahuilah, di setiap bencana, ada pelajaran yang harus dipelajari. Kita harus saling mendukung dan peduli, karena hanya bersama-sama kita bisa melewati ini. Beberapa orang yang mendengarkan kata-kata Ustadz Ibrahim merasa sangat tersentuh. Mereka yang datang mencari perlindungan tidak hanya disambut dengan tempat yang aman, tetapi juga dengan kata-kata yang menenangkan jiwa mereka. Beberapa dari mereka mulai saling memandang dengan perasaan berbeda, seolah-olah sesuatu yang baru sedang tumbuh di hati mereka. Naing berdiri di antara mereka, matanya masih tertuju pada Ustadz Ibrahim. Ada ketenangan tentang pria ini yang tampaknya menyentuh semua orang yang hadir. Dia merasakan sesuatu dalam dirinya mulai berubah, seolah-olah cahaya perlahan menerangi pikirannya. Meskipun dia masih bingung dan tidak yakin apa yang harus dilakukan, ada sesuatu yang membuatnya merasa tenang. Apakah kamu merasakan apa yang aku rasakan? Tanya pemuda yang berbicara dengannya sebelumnya. Naing mengangguk pelan. Ya, terasa berbeda. Ada kedamaian di sini. Sementara itu, di luar masjid, beberapa penduduk masih terjebak dalam rasa takut dan kebingungan. Mereka yang baru saja tiba di masjid melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu. Masjid ini tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga menawarkan rasa aman yang sulit dijelaskan. Di sini, di tengah kehancuran yang begitu besar, sesuatu yang lebih besar mulai terungkap. Sebuah kisah yang akan membawa ribuan orang pada perjalanan spiritual yang tak terduga. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan mukjizat yang menyentuh hati mereka, mendorong mereka untuk mencari makna yang lebih dalam di balik gempa bumi dahsyat yang telah mengguncang hidup mereka. Seiring berlalunya hari-hari setelah gempa bumi dahsyat yang mengguncang Soging, ketegangan perlahan mulai mereda. Namun, meskipun banyak yang merasa lega, luka emosional akibat kehilangan dan kehancuran masih mendalam. Para penyintas, yang dulunya dipenuhi kebingungan dan ketakutan, sekarang mulai mencari tempat untuk menemukan kedamaian dan harapan baru. Bagi sebagian orang, tempat itu adalah Masjid Al-Ala. Meskipun kerusakan meluas di sekitarnya, masjid itu tetap menjadi pusat perhatian. Orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Islam atau jarang mendekati masjid mulai merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menarik mereka lebih dekat. Naing, yang terpikat oleh ketenangan yang pertama kali dia rasakan saat melihat masjid, kembali ke masjid pada hari kedua setelah gempa. Di luar, kelompok-kelompok orang telah berkumpul,
berbicara dengan pelan dengan para penjaga masjid yang sabar memberikan penjelasan. Mereka datang dengan banyak pertanyaan, mata mereka penuh rasa ingin tahu. Mengapa masjid ini masih berdiri kokoh, sementara segala sesuatu lainnya telah hancur? Tanya seorang wanita muda, wajahnya masih cemas. Apakah ada semacam kekuatan yang melindunginya? Ustadz Ibrahim, yang berdiri di depan mereka, menyambut pertanyaan itu dengan senyum penuh pengertian. Kekuatan yang kalian lihat di sini tidak berasal dari batu atau semen. Ini adalah kekuatan yang lebih besar, yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya yang menyerahkan diri kepadanya, jawabnya dengan lembut. Suaranya menenangkan semua orang yang mendengarnya. Ustadz Ibrahim lanjutkan, terkadang, dalam hidup, kita diuji dengan berbagai cobaan. Namun, ketahuilah, di balik setiap cobaan, ada pelajaran yang harus dipelajari. Masjid ini berdiri karena kita selalu berdoa, meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Namun, lebih dari itu, kita saling mendukung, memperkuat ikatan persaudaraan. Naing berdiri di belakang, mendengarkan dengan saksama kata-kata Ustadz Ibrahim. Sesuatu menggeliat di hatinya. Dia tidak hanya mendengar kata-kata itu, dia merasakannya jauh di dalam jiwanya. Sepanjang hidupnya, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Meskipun dia memiliki kehidupan yang baik, rasa kosong itu selalu menghantui. Hari itu, di depan masjid yang masih berdiri di tengah bencana, Naing mulai berpikir, mungkin inilah yang selama ini aku cari. Mungkin aku bisa menemukan kedamaian di sini. Pikirnya dalam hati. Dia kemudian mendekati seorang pria tua yang duduk di dekat pintu masjid. Pria itu tampak sedang merenung, matanya penuh dengan ketenangan. Naing mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Apakah kamu datang ke sini karena gempa bumi? Naing bertanya dengan lembut. Pria tua itu berbalik dan tersenyum. Ya. Saya datang mencari perlindungan. Tetapi, saya juga datang untuk mempelajari sesuatu yang lebih dalam. Masjid ini bukan hanya tempat perlindungan dari bencana fisik, tetapi juga tempat perlindungan bagi jiwa. Saya sudah pernah mendengar tentang Islam sebelumnya, namun sekarang saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memahaminya lebih dalam. Naing terdiam sejenak, merenungkan kata-kata pria tua itu. Saya merasakan hal yang sama, katanya. Tampaknya ada sesuatu yang lebih besar daripada gempa bumi yang terjadi di sini, sesuatu yang harus kita pahami. Hari demi hari, semakin banyak orang datang ke masjid. Sebagian datang untuk berlindung dari kehancuran di luar, sementara yang lain datang untuk berlindung dari kekacauan dalam hati mereka. Semua merasakan sesuatu yang menarik mereka untuk mengeksplorasi Islam, sebuah agama yang, meskipun asing bagi mereka sebelumnya, sekarang terasa begitu dekat. Naing mulai menghadiri pelajaran yang diadakan di masjid setiap hari. Ustadz Ibrahim, dengan sabar, menjelaskan ajaran Islam tentang keesaan Tuhan, tentang cinta dan kedamaian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Semua ini mulai membuka hati Naing terhadap apa yang selama ini dia cari. Di tengah-tengah pelajaran, ada satu bagian yang sangat menyentuh hatinya. Sesungguhnya, Tuhan dekat dengan hamba-hambanya, kata Ustadz Ibrahim. Hanya dengan menyerahkan diri kepadanya, kita bisa menemukan kedamaian sejati. Tidak ada yang lebih kuat daripada cinta Tuhan. Kata-kata itu beresonansi dalam hati Naing. Dia merasa seolah-olah telah menemukan jawaban atas semua kebingungannya. Dia ingin tahu lebih banyak. Dia ingin merasakan kedamaian yang dirasakan oleh mereka yang telah memeluk Islam sebelumnya. Seiring waktu, mereka yang datang ke masjid mulai merasakan bahwa mereka tidak hanya mencari perlindungan fisik, tetapi juga kedamaian batin. Mereka berbagi cerita dan pengalaman, saling mendukung dalam masa-masa sulit ini. Beberapa mulai merasakan perubahan dalam diri mereka, perubahan yang telah lama mereka cari. Disinilah, bagi banyak orang, perjalanan spiritual mereka dimulai, sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang mencari perlindungan setelah gempa bumi, tetapi tentang menemukan kedamaian sejati dalam agama yang mereka peluk. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Naing, yang mulai belajar lebih banyak tentang Islam, merasa yakin bahwa ini adalah jalan yang benar baginya. Seiring waktu, dia mulai berbagi apa yang telah dia pelajari dengan teman-teman dan keluarganya, mengundang mereka untuk merasakan kedamaian yang telah dia temukan. Banyak dari mereka akhirnya mengikuti jejaknya, memeluk Islam dengan hati yang tulus. Di tengah reruntuhan kota yang hancur, sebuah saga baru mulai terungkap, sebuah kisah yang mengubah hidup banyak orang di Sogging. Sebuah kisah yang dimulai dengan gempa bumi yang kuat, namun berakhir dengan kedamaian yang jauh lebih besar. Hari-hari telah berlalu sejak gempa bumi besar yang mengguncang Sogging, namun dampaknya masih terasa di setiap langkah kehidupan penduduknya.
Di luar, kehancuran yang masih terlihat jelas, perubahan besar secara perlahan terjadi di hati banyak orang. Apa yang dulu terasa asing dan jauh, kini menjadi pusat perhatian bagi banyak orang, yaitu Islam. Naing, yang telah menghabiskan beberapa minggu terakhir mempelajari ajaran Islam, merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk berbagi pengetahuan yang telah dia dapatkan. Hari itu, dia kembali ke Masjid Al-Ala, tempat yang telah menjadi pelabuhan aman bagi banyak orang bukan hanya dari bencana alam, tetapi juga dari kekacauan batin yang mengganggu mereka. Di dalam masjid, suasana lebih hidup dari sebelumnya. Banyak orang datang lebih sering, bukan hanya untuk sholat, tetapi juga untuk mendengarkan khutbah atau menghadiri kelas keagamaan rutin. Ustadz Ibrahim, yang telah menjadi tokoh yang sangat dihormati di komunitas, sibuk memberikan bimbingan kepada semua yang datang. Naing duduk di salah satu sudut masjid, bersama beberapa teman barunya yang juga mulai tertarik mempelajari Islam. Mereka semua memiliki pertanyaan yang sama. Mengapa masjid ini tetap kokoh di tengah kehancuran? Mengapa begitu banyak orang menemukan kedamaian setelah mempelajari Islam? Mereka merasakan ada kekuatan yang lebih besar dalam agama ini. Pernyataan sederhana dari Ustadz Ibrahim beberapa waktu lalu bergema di benak Naing, hanya dengan menyerahkan diri kita akan menemukan kedamaian sejati. Kata-kata itu sekarang terasa begitu nyata bagi mereka. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi oranye, Naing dan teman-temannya duduk di luar masjid, mengobrol tentang perjalanan hidup mereka. Ada satu topik yang selalu muncul dalam setiap percakapan, Islam dan kedamaian yang mereka rasakan. Apakah kamu merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan? Naing bertanya, matanya bersinar dengan antusiasme. Saya merasa seperti telah menemukan bagian dari diri saya yang hilang selama ini. Ada kedamaian yang begitu mendalam, jawab teman-temannya. Mereka mengangguk. Beberapa dari mereka bahkan dengan lembut mengungkapkan perasaan yang sama. Saya merasa ini adalah jawaban atas semua pencarian saya, kata seorang wanita muda bernama Mayu, yang awalnya datang ke masjid mencari perlindungan dari gempa bumi. Saya merasa hidup saya mulai memiliki arah yang jelas. Naing tersenyum, merasa bahwa dia tidak sendirian dalam perasaannya. Namun, dia tahu bahwa ini adalah perjalanan yang lebih besar. Dia mulai lebih sering berbicara dengan orang-orang di luar masjid, berbagi kisah tentang kedamaian yang mereka temukan di sana. Tentu saja, mereka tidak hanya mencari perlindungan fisik dari bencana, tetapi juga perlindungan batin yang membawa mereka pada kedamaian yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, keajaiban mulai terungkap. Ribuan orang dari berbagai latar belakang, baik yang terkena dampak langsung gempa bumi maupun yang hanya mendengar tentang masjid yang tetap kokoh, datang ke Al-Ala. Mereka ingin tahu lebih banyak. Mereka ingin memahami apa yang membuat masjid ini begitu berbeda. Mereka ingin merasakan kedamaian yang dirasakan oleh mereka yang telah memeluk Islam sebelumnya. Hampir setiap hari, puluhan orang datang ke masjid untuk menghadiri kelas keagamaan. Para pengurus masjid, dengan kesabaran dan cinta, mengajarkan dasar-dasar Islam tentang keesaan Tuhan, tentang kasih sayang, tentang Nabi Muhammad, dan tentang pentingnya menjalani hidup penuh kedamaian dan pengabdian. Pada suatu hari yang cerah, selama khutbah yang disampaikan oleh Ustadz Ibrahim, Naing berdiri di barisan depan bersama teman-temannya. Ustadz Ibrahim, dengan senyum penuh pengertian, melihat jemaah yang sekarang duduk rapi di dalam masjid. Saudara-saudara, katanya dengan suara lembut, namun tegas, hari ini, kita berkumpul untuk belajar dan memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun, lebih dari itu, kita berkumpul untuk menemukan kedamaian dalam hidup kita, untuk menjalani hidup penuh cinta dan saling menghormati. Ketika khutbah selesai, Ustadz Ibrahim memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin memeluk Islam untuk mengucapkan syahadat. Naing memandang sekeliling, dan matanya menangkap ekspresi keyakinan di wajah teman-temannya. Seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar menarik mereka untuk mengikuti langkah-langkah yang telah diambil orang lain sebelum mereka. Dengan hati penuh harapan dan tekad kuat, Naing mengucapkan syahadat bersama teman-temannya. Di luar, suasana tampak berubah. Orang-orang yang datang merasa terinspirasi, merasa bahwa mereka juga ingin mengikuti jalan yang sama. Hari itu, lebih dari 100 orang, termasuk beberapa yang sebelumnya tidak pernah tertarik pada Islam, akhirnya memeluk agama tersebut. Mereka semua merasa bahwa keputusan ini menandai awal dari perjalanan hidup yang lebih bermakna, sebuah perjalanan untuk mencari kedamaian, untuk hidup dalam cinta, dan untuk saling mendukung dalam suka maupun duka. Soging, yang pernah dilanda bencana besar, kini menyaksikan perubahan besar dalam hidup ribuan orang. Sebuah kota yang pernah hancur oleh gempa bumi kini dibangun kembali, bukan hanya dengan batu dan pasir, tetapi dengan keyakinan yang kuat dan semangat persaudaraan yang baru. Naing berdiri di luar masjid,
menatap langit yang semakin gelap, merasa damai. Ini adalah jalan yang saya pilih, bisiknya. Dan saya yakin ini adalah jalan yang benar. Soging, yang pernah hancur oleh gempa bumi, kini berdiri kembali dengan harapan baru, harapan yang datang dari Islam, agama yang membawa kedamaian dan harapan bagi mereka yang bersedia membuka hati mereka. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nash Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.